Selamat malam Bapak atau Ibu dosen. Kami dari kelompok D19 akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah Indik. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelius Christopher dengan NIM 11320019 dari Prodi D3TI. Nama saya Sinkrista Meriana, NIM 11320055 dari Prodi D3TI. Nama saya Kristanis Keisha dengan NIM 133200020 dari Prodi D3TK. Nama saya Sylvia Sari Rezeki Lubis dengan NIM 114200079 dari Prodi D4 TRPL. Nama saya Michael Arthur Titus Turus, NIM 114200043 dari Prodi D4 TRPL. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Topik pembahasan kami adalah pengembangan e-learning berbasis Moodle. Topik pembahasan yang pertama permasalahan, terdiri dari latar belakang, deskripsi masalah, dan batasan masalah. Yang kedua, solusi inovatif, terdiri dari tren, evaluasi sosial, deskripsi sosial, solusi. Yang ketiga, implementasi solusi, terdiri dari langkah implementasi dan manual implementasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan deskripsi masalah. Slide selanjutnya. Latar belakang. Saat ini, dunia sedang dihadapkan oleh sebuah virus yang bernama COVID-19, sehingga segala aktivitas yang mengharuskan untuk tatap muka harus ditiadakan. Begitu juga dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM. KBM sudah dilakukan secara daring atau learning sejak Maret 2020. Sekolah pun diharuskan untuk memanfaatkan media yang ada agar KBM dapat berjalan dengan baik. Media yang dimaksud misalnya adalah Google Classroom, WhatsApp Group, Telegram, atau situs-situs lainnya. Perkembangan e-learning pada masa ini sudah banyak dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran yang biasa disebut LSM atau Learning Management System, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment atau Moodle, merupakan bagian dari sebuah LSM atau Learning Management System. Penelitian kami ini akan menjelaskan bagaimana Moodle dapat membantu e-learning selama masa pandemi, dan fitur-fitur apa saja yang berbeda dari media e-learning lainnya. Deskripsi masalah. 1. Banyak pelajar menganggap bahwa matematika sulit. Setelah kami mewawancarai seorang guru matematika dari SMA Negeri 2 Balige, Ibu Christine Isika, beliau menuturkan bahwa KBM masih kurang efektif jika masih menggunakan media grup WhatsApp. 2. Masih banyak juga pelajar yang sering sekali melakukan kesalahan saat menggunakan WhatsApp. Salah satu contohnya adalah masih ada beberapa pelajar yang mengirimkan pesan secara pribadi kepada gurunya karena tidak membaca informasi guru dari grup WhatsApp. Selanjutnya terdapat adanya batasan masalah. Apakah Moodle yang dijadikan sebagai media pembelajaran selama masa pandemi atau tidak? Next. Solusi inovatif. Next. Tren. COVID-19 saat ini memberikan tantangan baru bagi dunia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu lockdown dan PSBB, membuat proses dan sistem kesehatan khususnya di bidang pendidikan terpaksa diubah. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring atau online. Lembaga pendidikan sudah mengeluarkan pengumuman dan digantikan oleh daring. Next. Dan pastinya peserta didik memiliki hambatan dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, khususnya saat menerima pelajaran matematika. Hal ini membutuhkan konsep yang jelas dan rinci agar mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Jika hanya bermodalkan buku yang dimiliki oleh peserta didik, rasanya tidak memiliki perkembangan yang baik untuk ahli di bidang itu, karena juga matematika adalah ilmu yang tak kalah penting. Next. Selanjutnya adalah evaluasi sosial. Agar mencapai solusi dari permasalahan ini,
kami menemukan data dari hasil survei kami terhadap peserta didik kelas 10 MIA 5 di SMA Negeri 2 Bali G, pada bidang studi matematika yang dididik oleh Ibu Christine Jessica. Hasil observasi yang kami temukan, kami sajikan beberapa kriteria dalam bentuk tabel di bawah berikut ini. Next. Yang pertama, permasalahannya adalah kurang memahami pelajaran matematika karena pembahasannya kurang jelas. Jika prosedurnya melalui WhatsApp dan buku pelajaran, presentasinya adalah 75%. Yang kedua, kurang menyukai pembelajaran dari media WhatsApp dan Telegram, presentasi internet, presentasinya 30%. Yang keempat, kewalahan karena jaringan yang tidak stabil sehingga sulit mengikuti pembelajaran, presentasinya 35%. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya pengumpulan tugas melalui Google Form, presentasinya 50%. Next. Selanjutnya adalah deskripsi sosial. Moodle sendiri memiliki kelebihan. Adapun kelebihan dari aplikasi Moodle ini yaitu yang pertama pengunduhan gratis, mudah digunakan, instalasi mudah, banyak fitur, daya tampung yang banyak, mendukung banyak file, struktur ubah tampilan situs, dan yang terakhir media KBM yang tepat. Next. Proyek ini juga berhubungan dengan pihak eksternal secara langsung. Kami memiliki hasil angket terhadap minat dan motivasi dalam pembelajaran Moodle. Tabelnya bisa kita lihat pada di bawah ini. Next. Yang selanjutnya adalah implementasi solusi. Langkah-langkah dari implementasi ini dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi. Pada tahap persiapan dibagi menjadi beberapa tahap lagi. Yang pertama itu pengajar bisa melakukan atau membuat kelas virtual kira-kira 15 menit ataupun 10 menit. Yang kedua, pengaturan tampilan untuk mempermudah peserta didik dan supervisor. Yang ketiga, pembuatan dokumen yang berisi materi matematika dengan mengambil dari sumber-sumber lain agar siswa semakin terpancing untuk lebih tahu lagi apa yang ingin dipelajari. Yang keempat, pembuatan lembar kerja siswa yang berisi soal acak interaktif. Yang kelima, pembuatan soal acak interaktif adalah tipe-tipe soal yang sukar dan membutuhkan waktu yang paling banyak. Dan yang keenam, pembuatan angket kemandirian belajar siswa serta respon. Dan yang terakhir adalah evaluasi kelas virtual oleh guru bidang studi. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama, para peserta didik dapat login ke akun Moodle-nya. Yang kedua, mereka dapat melihat dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh guru yang menyediakan materi-materinya. Yang ketiga, mereka dapat mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh guru. Dan yang terakhir adalah pengisian angket. Tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi sejauh manakah para peserta didik mengerti terhadap pelajaran yang telah dipelajari mereka dalam satu hari itu. Lalu implementasi prinsip-prinsip dalam e-learning terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama, materi dibuat secara terstruktur. Yang kedua, materi tambahan ditampilkan dan sesuai kurikulum. Yang ketiga, menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, desain pelajaran dimulai dari yang paling sulit, dari yang paling mudah sampai yang kesulit, maaf. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas chat. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan kuis. Yang ketujuh, memberikan respon umpan balik yang cepat terhadap hasil latihan. Yang kedelapan, umpan balik dapat menjadi penguatan positif dan dapat memberi motivasi kepada siswa. Selanjutnya dilanjutkan. Manual implementasi. Pada Moodle
Bisa digunakan dengan 3 cara utama, yaitu self-hosted, managed service, menggunakan model cloud, dan integrasi dengan WordPress. 1. Self-hosted. Beberapa langkah yang perlu Anda ketahui. Memenuhi persyaratan minimal. Beberapa persyaratan teknis perlu Anda ketahui, seperti web server dan program database seperti MariaDB. PHP yang telah terkonfigurasi dan ekstensi yang diperlukan. Send email jika dibutuhkan akses penggunaan email. B. Mengunduh model. C. Membuat database. D. Membuat directory. E. Instalasi model. F. Setup cron. G. Website model siap diakses. Yang kedua, model cloud. Beberapa langkah yang perlu diketahui. Yang A. Sync up atau login. Kita harus memiliki akun Moodle Cloud untuk bisa mengakses layanan ini lebih lanjut. Jadi kita harus melakukan sync up terlebih dahulu. B. Melakukan pengaturan website. Setelah berhasil sync up, website belajar online Anda sudah dapat diakses melalui situs yang kita gunakan. Lalu bisa login dan masuk dalam halaman utama. Kita bisa memilih menu Site Administration untuk memulai melakukan pengaturan website sesuai keinginan. C. Membuat kursus. Kita bisa mulai membuat kursus dari halaman utama dan memilih Add a New Course. Lalu masukkan berbagai informasi tentang kursus yang dibuat, mulai dari penjelasan umum tentang nama kursus dan tanggal pelaksanaan, hingga pengaturan tampilan dan format kursus. Jika sudah selesai, silakan pilih Save and Return. Yang ketiga, WordPress Integration. Beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, download dan install plugin Advisor Bright. Yang kedua, masuk ke Settings, lalu Connection Settings. Yang ketiga, masukkan model URL dan model access token lalu disimpan. Yang keempat, masuk ke settings, kita sinkronkan, lalu kita sinkronkan course. Yang kelima, yang terakhir, pastikan sinkron option tercentang, lalu start sinkronnya. Dengan cara tersebut, kursus yang ada pada website Moodle kita akan terintegrasi di website WordPress yang kita gunakan. Setelah berhasil, kita bisa melanjutkan pengaturan kursus online kita melalui menu settings di Advisor Bright. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan yang terdapat pada slide kami ataupun perkataan kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.